Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Hari ini kita masuk ke bagian kedua untuk materi jumlah dan selisih dua sudut, yaitu kita membahas mengenai sin A plus B dan sin A min B, atau sin alfa plus beta dan sin alfa min beta. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Semoga materi hari ini dapat dengan mudah dipahami dan kita selalu dalam keadaan sehat. Silakan semuanya disiapkan dulu biar kita bisa belajar dengan lebih tenang dan nyaman. Nah, untuk rumus dari ini langsung saya beri rumus akhirnya saja, nggih. Untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut yaitu ada dua ini. Kemarin juga ada yang sudah saya jelaskan secara langsung ketika kita tatap muka. Yaitu yang pertama, sin alfa plus beta itu sama saja dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Kemudian, sin alfa min beta itu sama saja dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Ini kalau kalian lihat ini tuh sudah ada polanya sebenarnya ya. Kalau di depannya plus, sini plus, di depannya min, sini min. Kemarin di yang rumus kosinus juga sudah ada polanya, silahkan diamati sendiri agar kalian lebih mudah memahami dan lebih mudah menghafalkannya. Kita langsung ke contoh soalnya. Jabarkan setiap bentuk berikut. Ada 4 soal akan kita jabarkan masing-masing sesuai dengan rumus yang tadi. Nah, yang pertama ini sin 3x ditambah 2y. Berarti kalau kita mengacu ke rumus sebelumnya, ini sebagai alfa dan yang ini sebagai beta. Ingat kalau sin alfa plus beta itu sama saja dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Berarti ketika sin 3x ditambah 2y berarti sama saja dengan sin 3x cos berarti 2y ditambah ini cos apa? Jangan kebalik ya. Cos ini harus cos 3x. Cos 3x sin 2y. Nah, sin 3x tambah 2y itu sama saja dengan sin 3x cos 2y ditambah cos 3x sin 2y. Nah, seperti ini. Kemudian yang bagian kedua, ini orat-oratannya saya hapus aja. Bagian kedua yaitu sin 3 alfa min 2 beta. Ini berarti kalau di rumus awal tadi ini sebagai alfa, yang ini sebagai beta. Berarti nanti hasilnya adalah sin 3 alfa cos 2 beta. Ingat kalau di kosinus min tetap jadi min, berarti min cos 3 alfa sin 2 beta. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian yang bagian 4. Sin A plus 30 derajat. Nah, jadinya seperti ini ya. Sin A cos 30 ditambah cos A sin 30. Kalian cari dulu cos 30 berapa, sin 30 berapa. Ini materi kelas 10. Cos 30 adalah setengah akar 3 dan sin 30 adalah setengah. Ini biar lebih cantik penulisannya saya bawa ke depan bilangannya. Kemudian karena ini sama-sama punya angka setengah, maka angka setengahnya bisa kita keluarkan. Yang bagian D, sin 60 derajat min A. Berarti hasilnya ini ya. Sin 60 dan cos 60 kita rubah menjadi bilangan karena ini sudut istimewa. Nah, ini jadinya sama-sama punya angka setengah juga bisa dikeluarkan ya. Nah, jadinya seperti ini, setengah dalam kurung akar 3 cos A min sin A. Contoh selanjutnya kita akan menghitung masing-masing hasil ini tapi tanpa menggunakan tabel matematika atau kalkulator. Artinya kita menggunakan rumus sinus, kosinus, dan tangen yang sudah kita ketahui yaitu untuk sudut-sudut istimewa. Ke yang bagian pertama yaitu sin 15 derajat. 15 derajat ini kalian bentuk menjadi penjumlahan atau pengurangan dua sudut. Kalau penjumlahan sepertinya tidak bisa ya karena ini sudutnya kecil, bisanya hanya berapa? 0 tambah 15, 10 tambah 5 dan
itu bukan sudut istimewa. Berarti bisanya ini pengurangan. Bisa 60 min 45, bisa juga berapa ya? 45 min 30, bisa juga silahkan dicari yang lain ya. Nah, untuk hal ini saya memakai yang 45 min 30. Kemudian tinggal kalian masuk ke rumus sin alfa min beta. Ini jadi alfanya, yang ini jadi beta. Berarti hasilnya ini ya. Sin 45 cos 30 min cos 45 sin 30. Tinggal substitusi. Substitusi sesuai nilai perbandingan di masing-masing sudutnya. Tinggal kita hitung. Setengah akar 2 kali setengah akar 3 berapa? Setengah akar 2 kali setengah berapa? Nah, ini hasilnya sama-sama punya angka seperempat. Seperempatnya saya bawa keluar. Nah, menjadi ini. Seperempat dalam kurung akar 6 min akar 2. Kemudian yang bagian kedua yaitu sin 195. Ini berapa ya bisanya ya? Bisa penjumlahan, bisa juga pengurangan. Ada banyak kemungkinan. Untuk hal ini saya memakai ini ya. Sin 150 ditambah 45. Kalau kalian mau memakai penjumlahan atau pengurangan sudut yang lain juga boleh, silahkan. Diusahakan merupakan sudut istimewa. Nah, untuk sin 150 ditambah 45 berarti kita pakai rumus alfa plus beta ya. Alfa plus beta berarti rumusnya bisa kita substitusi menjadi ini. Sin 150 cos 45 ditambah cos 150 sin 45. Nah, mencari sin 150 itu bagaimana? Ini sudah dipelajari di kelas 10, tapi kalau ada yang bingung saya jelaskan sedikit. Sin 150 ini berarti kan dia di kuadran 2, jelas ya? Karena kuadran 2 berarti lebih mudah kita pakai 180 min. 180 min berapa biar jadinya 150? Jelas min 30. Nah, ini kan sudah dibentuk relasi seperti ini. Kita tinggal ngecek kalau di kuadran 2 sin itu positif atau negatif. Jelas sin positif, berarti ini cukup ditulis sin lagi, sin 30. Sin 30 berapa? Setengah. Kemudian untuk cos 150. Sama saja ya, berarti cos 180 min 30. Nah, cos di kuadran 2 ternyata negatif, berarti tambah min. Kasih tanda min cos 30. Berarti min setengah akar 3. Nah, kalau kita tulis berarti jadinya seperti ini ya. Cos 45 jelas setengah akar 2, sin 45 juga jelas setengah akar 2. Kita kalikan, nah sama-sama punya angka seperempat, saya bawa keluar menjadi seperempat dalam kurung akar 2 min akar 6. Nah, jika sampai sini masih belum paham, silakan videonya diulang. Kemudian yang bagian C, nah ini itu tipe soalnya hanya merubah bentuk ya. Merubah bentuk ini menjadi penjumlahan atau pengurangan dua sudut. Karena kita kan belum tahu sin 20 itu berapa, cos 25 berapa. Ini bisa dicari menggunakan kalkulator. Cuman tadi sesuai perintahnya tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator. Berarti mau tidak mau kita menggunakan rumus. Rumus yang ada di jumlah selisih dua sudut. Nah, ini sudah sesuai bentuk jumlah selisih dua sudut di sin belum? Kita ingat kembali ya rumus sin. Sin alfa plus beta tadi itu sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Kalau sin alfa min beta adalah sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Nah, ini sudah sesuai bentuknya belum? Kalau kita lihat, yang depan sudah ya, sin alfa cos beta. Tanda tengahnya nanti dulu kita urusi. Terus yang belakang, mintanya cos sin. Nah, ini masih sin cos. Nah, berarti kita rubah. Kita tukar. Nah, jadinya seperti ini ya. Cos 20 sin 25. Berarti ini kan sudah memenuhi. Sudutnya sama, ini sama dengan ini sama dengan ini. Berarti ini kan
Otomatis ini alfa, ini beta, ini alfa, ini beta. Berarti jelas memenuhi untuk sin alfa plus beta. Alfa plus beta. Berarti sama saja hasilnya sin 45. Hasilnya jelas setengah akar 2. Untuk yang bagian D, nah ini juga sama. Ini sudah sesuai ya. Sudah sesuai sin cos, ini sin cos. Sudutnya juga sudah sama, yang depan sudah sama, belakang juga sudah sama. Berarti ini alfa, ini beta, ini alfa, ini beta. Tandanya min, berarti nanti ini juga mengikuti min. Ini saya hanya tulis lagi ya. Nah, berarti sin 43 min 13. Hasilnya sin 30, hasilnya setengah. Kita ke contoh selanjutnya. Bentuk setengah akar 3 sin x min setengah cos x sama dengan. Nah, ini itu sebenarnya bisa juga kalian kerjakan menggunakan konsep yang sudah kita pelajari di KD sebelumnya, yaitu ketika ada A cos x plus B sin x, ini sama saja dengan K cos x min alfa. Ini bisa pakai rumus ini, atau bisa menggunakan juga rumus yang hari ini kita pelajari. Tapi nanti setengah akar 3-nya kita rubah, setengahnya juga kita rubah dengan ini sudutnya harus sama. Karena kita mau biar bisa sesuai dengan rumus sin alfa plus beta atau sin alfa min beta. Nah, kalau menggunakan rumus sin alfa plus beta atau sin alfa min beta, ini kan harus yang ini itu harus cos karena sudah ada sin. Nah, yang ini harus sin. Cos berapa yang hasilnya setengah akar 3, sin berapa yang hasilnya setengah. Ternyata jelas hasilnya yaitu cos 30, yang ini sin 30. Berarti bisa ditulis seperti ini kan. Cos 30 sin x min sin 30 cos x. Oh, ini harusnya min ya, mohon maaf ini min. Sesuai soalnya min di sini. Nah, berarti ini kan sudah sesuai dengan rumus sin alfa min beta, yaitu sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Hanya saja peletakannya belum sesuai, harusnya sinnya di depan. Nah, jadi gini, sinnya di depan, yang belakang cosnya di depan. Sudah, berarti sudah sesuai. Ini jadi alfa, ini beta, ini alfa, ini beta. Berarti hasilnya sin dalam kurung x min 30 derajat. Kemudian contoh selanjutnya, jika alfa plus beta sama dengan 30 dan sin alfa cos beta sama dengan 1/3, maka cos alfa sin beta adalah, nah ini karena ini kita analisis dulu ya. Karena ini jelas menggunakan sin cos, ini menggunakan cosin, berarti ini jelas menggunakan jumlah selisih dua sudut untuk yang sinus, bukan cosinus. Karena kalau yang cosinus kemarin kan, misal cos alfa plus beta itu cos cos min sin sin. Nah, kalau sin alfa plus beta itu sin cos plus cosin. Intinya ada sin cos cosinnya, kalau cosinus itu cos cos dan sin sin. Karena ini sin cos dan cosin, berarti kita menggunakan rumus sin. Sinnya alfa plus beta atau alfa min beta. Jelas menggunakan alfa plus beta karena yang diketahui itu alfa plus beta. Nah, ini kan sin alfa plus betanya ganti menjadi 30. Sin alfa cos beta ganti jadi 1/3. Cos alfa sin betanya yang kita cari. Sin 30 kan setengah. Sudah, tinggal kita cari cos alfa sin beta. Nah, ini kan sepertiganya saya bawa ke depan. Nah, ini cuma hanya dibalik ya. Setengah dikurangi 1/3 berarti hasilnya 1/6. Berarti kesimpulannya, ketika alfa plus beta sama dengan 30 derajat dan sin alfa cos beta sama dengan 1/3, nilai cos alfa sin beta adalah 1/6. Kemudian, contoh selanjutnya. Nah, ini. Sin pi per 4 plus theta dikurangi sin pi per 4 min theta sama dengan, ini gampang tinggal kalian
masuk ke rumusnya saja. Nah, ini sesuai rumus yang tadi sudah dipelajari. Sin pi per 4, pi per 4 itu berapa sih? Pi per 4 berarti kan sama saja 180 per 4 ya. 180 per 4 berarti 45 derajat. Sin 45 derajat berapa? Cos 45 derajat berapa? Nah, sebelum ke situ, ini sebenarnya bisa kita kali-kalikan dulu ya. Ini min kali ini tetap min, min kali min berarti jadi plus. Nah, ini kan ternyata sama nih, ada yang sama. Sin pi per 4 cos theta, ini sin pi per 4 cos theta. Tandanya sini plus, sini min, berarti kan habis. Berarti kan kita tinggal punya dua ini. Nah, berarti kan dengan kata lain jadinya 2 cos pi per 4 sin theta. Cos pi per 4 berarti cos 45 hasilnya yaitu setengah akar 2. Berarti hasilnya akar 2 sin theta. Ini ketemu akhirnya. Kemudian contoh selanjutnya. Sin X sama dengan 2 akar 2 per 3. Nah, X-nya itu sudut lancip, berarti kuadran 1. Maka sin X plus 30 derajat adalah, nah, untuk mencari sin X plus 30, kita kan berarti nanti pakainya rumus seperti ini kan. Sin X cos 30 plus cos X sin 30. Kita sudah punya sin X-nya, tapi kita belum punya cos X. Berarti kita perlu mencari cos X. Mencari cos X-nya berarti dengan bantuan menggunakan segitiga siku-siku. Nah, kita buat segitiga siku-siku. Ini kuadran 1 karena sudut lancip ya, atau ditulis saja sudut lancip juga boleh. Nah, sini X, kemudian 2 akar 2 per 3. 2 akar 2 berarti jadi depan, 3-nya jadi miring. Mencari ini pakai Pitagoras, hasilnya jelas 1 ya. Kemudian, karena sudah kita ketahui ini sisi-sisinya, berarti tinggal kita menentukan cos X-nya, karena sin X sudah diketahui. Nah, sin X tadi ini, cos X-nya berarti cos itu sami, sampingnya berarti 1, miringnya 3, berarti 1 per 3. Karena sudah kita peroleh sin X cos X, tinggal kita mencari yang ditanya. Nah, masuk ke rumus. Sin X-nya ganti 2 akar 2 per 3, cos X-nya diganti 1/3. Cos 30 dan sin 30 sesuai perbandingan trigonometri. Nah, tinggal kita kalikan, ketemunya 2 per 6 akar 6 plus 1 per 6. 1 per 6-nya saya bawa keluar menjadi 1 per 6 dalam kurung 2 akar 6 plus 1. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu ini seperti ini ya. Tentukan sin alfa plus beta dan sin alfa min beta apabila ini ada 3 kasus ini. Nanti akan saya jelaskan satu per satu. Ya, untuk yang pertama, tan alfa 5 per 12, cos betanya min 3 per 5. Alfanya lancip, betanya tumpul. Berarti ini saya anggap alfanya kuadran 1, betanya kuadran 2. Karena yang ditanya itu sin alfa plus beta dan sin alfa min beta, berarti kan kita butuh sin alfa cos alfa dan sin beta cos beta. Nah, kita mencarinya menggunakan bantuan segitiga siku-siku. Nah, ini letakkan alfa, saya tulis kuadran 1, letakkan alfa di sini. Ingat tan itu depan per samping, berarti depannya 5, sampingnya 12. Menggunakan Pitagoras ini diperoleh hasilnya 13. Tinggal kita cari sin alfa dan cos alfanya. Sin alfa itu demi berarti 5 per 13, cos alfa sami berarti 12 per 13. Kemudian segitiga yang kedua yaitu yang menggunakan beta, ini kuadran 2 karena sudutnya tumpul. Nah, sini beta, diketahuinya cos beta min 3 per 5. Minnya saya abaikan dulu ya karena masuk ke segitiga. Berarti sini 3, sini 5. Sini menggunakan Pitagoras hasilnya jelas 4. Berarti sin beta adalah 4 per 5. Kenapa tidak min? Karena kalau di kuadran 2 nilai sin itu plus. Kemudian cos beta itu min 3 per 5. Tinggal masuk ke rumus ya. Nah, tinggal disubstitusi yang tadi sudah diperoleh. Seperti ini. Hasilnya 33 per 65. Yang sin alfa min beta juga sama.
Tinggal disubstitusi yang tadi sudah kita peroleh. Diperoleh hasil akhirnya min 63/65. Yang bagian B konsepnya juga sama, hanya variasi soal. Kuadran 2 ya, karena sudutnya tumpul yang alfa, sini alfa, ini kosekan. Kosekan berarti kebalikan dari sin ya. Kosekan itu 5/4, samping per depan. Berarti sini sampingnya 5, depannya 4, sininya Pitagoras, hasilnya 3. Karena kuadran 2 berarti nanti sinnya plus dan kosinusnya min. Sin alfanya 4/5, kosinusnya min 3/5. Kemudian segitiga yang kedua, ini kuadran 1 karena lancip. Nah, ini beta. Sin betanya 24/25, berarti ini nggak apa-apa lah ya. Ini 24, sini 25. Kemudian bawahnya berarti Pitagoras, hasilnya yaitu 7. Sin betanya positif, cos betanya positif ya, karena kuadran 1. Nah, tinggal masuk ke rumus, tinggal disubstitusi saja yang tadi sudah kita peroleh. Hasilnya yaitu min 44/125. Dan yang sin alfa min beta juga sama. Tinggal disubstitusi, ketelitian hitung. Nah, hasilnya adalah 100/125 disederhanakan menjadi 4/5. Dan yang bagian terakhir untuk contoh yang tadi yaitu yang bagian C. Di sini itu tidak diketahui alfanya sudutnya lancip kah atau tumpul kah, yang betanya juga tidak ada. Ketika mendapatkan soal seperti ini, berarti otomatis kita anggap semua sudutnya itu sudut lancip atau semua sudutnya itu di kuadran 2. Kuadran 1. Nah, ini sin alfa yaitu 3/5, berarti sini 3, sini 5, sini jelas 4. Sin alfanya 3/5, cos alfa 4/5. Yang bagian beta juga sama ya. Cot beta 24/7, berarti sini 24, sini 7, sini jelas 25. Berarti sin beta 7/25, cos betanya 24/25. Tinggal masuk ke rumus, hasilnya adalah yang depan, yang ini 4/5. Dan yang pengurangan hasilnya itu, oh mohon maaf ya, ada kesalahan sepertinya ya. Yang depan kita teliti dulu. Ya yang ini ada kesalahan, kita hitung manual saja ya. Sin alfanya tadi, ini belum saya edit sepertinya. Sin alfanya 3/5, cos betanya 24/25, min cos alfanya berapa tadi? 4/5. Kemudian sin betanya adalah 7/25. Berarti 72/125 min 28/125. Hasilnya adalah 44/125. Ya, seperti ini ya. Nah, ini tadi kesalahan. Yang bagian bawah sudah betul, atasnya belum saya edit. Tidak apa-apa ya, ini hasil akhirnya seperti ini. Harusnya yaitu 44/125. Contoh selanjutnya. Dalam segitiga ABC diketahui sekan A itu 5/4 dan cot B itu 4/3. Nilai dari sin C adalah, kita hitung masing-masing. Kita analisis dulu. Pada segitiga ABC jelas jumlah ketiga sudut adalah 180. Tadi yang kita mau cari itu sudut C. Sudut C itu jelas menggunakan ini ya, pindah ruas menjadi 180 min A plus B. Nah, kalau sin C berarti sama saja sin dalam kurung 180 min dalam kurung A plus B. Ingat relasi sin 180 min A berarti ini karena kuadran 2 hasilnya adalah sin A. Ini juga berarti sin 180 min A plus B hasilnya sin A plus B. Nah, karena yang kita peroleh sin C itu sama dengan sin A plus B, berarti kita perlu mencari sin A-nya berapa, cos A-nya berapa, sin B-nya berapa, cos B-nya berapa.
Kita cari dulu yang A. Tadi diketahui di soal itu sekan A-nya berapa ya tadi? Sekan A-nya itu 5/4. Sekan A-nya 5/4 berarti tinggal kita cari ini hasilnya jelas 3. Cari sin dan cos-nya. Kemudian yang B tadi diketahui itu cos B-nya itu 4/3. Tinggal cari ini juga hasilnya 5. Jelas ya? Berarti sin B 3/5, cos B-nya 4/5. Tinggal masuk ke sini, rumus sin A plus B. Sin A-nya diganti 3/5, cos A-nya 4/5, ini juga, ini juga. Nah, hasilnya diperoleh yaitu 24/25. Kemudian contoh terakhir. Sin X plus diminta membuktikan ketiga pernyataan ini. Apakah pernyataan ini betul? Yaitu ruas kanan apakah sama dengan ruas kiri. Nah, kita ke yang bagian pertama, bagian A. Kita diminta membuktikan ini. Ini kan kita punya pilihan yaitu mengotak-atik ruas kanan atau mengotak-atik ruas kiri. Nah, ini ruas kanan. Ini ruas kiri. Kalian bisa mengubah ruas kiri menjadi sama dengan ruas kanan atau kebalikannya. Ruas kanan menjadi sama dengan ruas kiri. Yang menurut kalian mudah itu yang mana? Nah, ini jelas lebih mudah kita mengotak-atik ruas kiri sehingga sama dengan ruas kanan. Karena kalau ini kan kita sudah tahu rumusnya, ini juga sudah tahu rumusnya. Nah, ini kan mengubah ruas kiri sama dengan ruas kanan. Tinggal masuk rumus ya. Ini jelas rumusnya seperti ini. Yang sin X plus Y, yang sin X min Y jelas rumusnya juga seperti ini. Ini kalau kalian lihat, bagian ini itu sama dengan ini. Bagian ini juga sama dengan ini. Artinya kalian bisa menggunakan bantuan rumus aljabar A plus B dikali A min B. Anggap sini A, ini B, ini A, ini B. A plus B kali A min B adalah A kuadrat min B kuadrat. Berarti ini juga. Nah, sin X cos Y kuadrat dikurangi cos X sin Y kuadrat. Tinggal kita kuadratkan masing-masing. Nah, padahal di yang pernyataan di soal itu hanya ada sin depannya sin, belakangnya juga sin. Artinya kita tidak butuh ini. Menghilangkannya gimana? Ingat rumus identitas trigonometri. Ketika ada sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Artinya cos kuadrat X itu sama saja dengan 1 min sin kuadrat X. Dengan kata lain juga cos kuadrat Y sama dengan 1 min sin kuadrat Y. Nah, tinggal kita substitusi saja. Terus tinggal dikali. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Nah, hasilnya ini ya. Sin kuadrat X kali 1 sin kuadrat X. Sin kuadrat X kali sin kuadrat Y. Ini hasilnya. Ini juga saya kurung dulu. 1 kali sin kuadrat Y ini. Sin kuadrat X kali sin kuadrat Y hasilnya ini. Kemudian minnya itu kalian kalikan masing-masing. Nah, depan jadi min berarti belakangnya jadi plus. Ternyata ini kan sama nih. Bagian ini dengan ini itu sama dan tandanya beda. Berarti jika dikurangkan hasilnya 0. Hasilnya berarti sisanya tinggal sin kuadrat X min sin kuadrat Y. Berarti terbukti sama. Kalau masih bingung silahkan diulang videonya. Kemudian yang bagian kedua. Tan A min tan B per tan A plus tan B sama dengan sin A min B per sin A plus B. Untuk di soal kedua ini, menurut saya akan lebih mudah kita mengotak-atik yang bagian ruas kanan. Karena apa? Karena kita punyanya rumus ini. Kalau tan A tan min tan B per tan A plus tan B kan kita belum tahu rumusnya. Dan ingat ya, tan itu, misal tan A itu rumusnya itu sin A per cos A.
ini jelas. Tan B juga. Ini rumus dasar ya. Tan B itu sin B per cos B. Nah, kita mau mengotak-atik ruas kanan biar sama dengan ruas kiri. Tinggal masuk ke rumus. Nah, gimana caranya biar bagian ini tuh, perhitungan ini itu biar menjadi tan A min tan B per tan A plus tan B. Bisa kita lihat di sini ya, bagian depan ini gimana caranya biar menjadi tan A. Biar menjadi tan A. Untuk menjadi tan A, kalau kita analisis, ini kan kita punya sin A cos B. Biar menjadi tan A, otomatis sin A-nya itu harus dibagi cos A. Cos B-nya berarti kita kan mau hanya tan A, berarti cos B-nya kita hilangkan. Berarti dibagi cos B. Ini jadi tan A, nah yang ini nanti jadi 1. Berarti kan jadi tan A kali 1. Berarti hasilnya tan A. Nah, dengan kata lain, berarti nanti kita pukul rata, yang ini juga silahkan analisis, ini juga dianalisis. Dengan kata lain, kita perlu pembagi ini, kita perlu pembagi atau penyebut cos A, cos B. Biar memunculkan tan A, tan B, dan seterusnya. Nah, untuk pembagi cos A, cos B berarti kalau kita mau memunculkan pembagi, itu juga berarti harus semuanya dibagi biar tidak mengubah nilai. Kayak misal ya, gampangannya kalau kalian punya X. Itu kalau kalian mau mengubah, berarti misal mau dibagi A, berarti harus A per A. Artinya atas bagi A, bawah bagi A. Atau kalau misal ada X per Y, kayak ginilah gampangannya ya. Mau di per A, berarti atas dibagi A, bawah juga dibagi A. Ini juga atas dibagi cos A, cos B, bawah juga dibagi cos A, cos B. Jadinya seperti ini. Masing-masing dibagi cos A, cos B. Ini dibagi cos A, cos B, ini juga, ini juga, ini juga. Nah, kita analisis. Ternyata ini kan sama, berarti bisa dicoret. Ini sama juga bisa dicoret. Ini sama bisa dicoret, ini bisa dicoret. Berarti kan tinggal sisanya seperti ini. Nah, ingat tadi sin per cos itu tan. Berarti menjadi tan A min tan B per tan A plus tan B. Berarti terbukti. Kemudian yang bagian C yaitu sin A plus B per cos A cos B sama dengan tan A plus tan B. Kita mau mengubah ruas kiri atau ruas kanannya. Kalau kita lihat ini itu lebih mudah mengubah ruas, menurut saya lebih mudah mengubah ruas kiri. Karena yang kita tahu rumusnya itu yang ruas kiri. Kalau kalian mau menggunakan ruas kanan juga boleh, silakan, tidak masalah. Saya akan mengubah ruas kiri menjadi sama dengan ruas kanan. Tinggal masuk ke rumus sin A cos B plus cos A sin B per cos A cos B. Nah, biar menjadi tan A plus tan B, berarti gimana? Seperti di sebelumnya, sin A itu butuh per cos A, biar menjadi tan A. Nah, ternyata sudah disediakan nih di soal, sudah ada cos A. Sudah ada cos B juga, berarti nanti kan ini cos B per cos B hilang. Ingat ya, kalau penyebut di penjumlahan, berarti kan punya bagian depan, punya bagian belakang juga. Misal kalian punya X plus Y per Z. Ini kan bisa jadi kita rubah menjadi X per Z ditambah Y per Z. Nah, ini juga berarti bisa kita uraikan jadi seperti ini. Nah, ini cos B-nya kita hapus, cos A-nya kita hapus. Berarti menjadi ini hasilnya tan A plus tan B. Berarti terbukti. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada kesulitan, silakan segera bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.